Oke, halo teman-teman semua. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke, jadi aku ucapin selamat datang ya buat teman-teman. Oke, kedengeran. Oke, siap. Ucapin selamat datang, selamat malam buat teman-teman semua. Nah, jadi selamat datang ya di IGTV kali ini. Sambil kita menunggu Kak V-nya. Jadi kita kedatangan tamu spesial ya. Mungkin kalian udah lihat ya di flyer, yaitu bintang tamu yang super spesial yaitu Kak Jessica Veranda. Mungkin aku hubungi dulu deh. Halo Diori, halo semuanya. Oke, sedang aku chat ya Kak V-nya. Oke, Kak V-nya udah dateng nih. Sebentar. Maaf ya teman-teman, aku agak lupa caranya invite. Sebentar. Udah aku undang, saya tinggal tunggu Kak V-nya join. Halo Hai, Kak V, halo. halo. Oke, suaraku kedengeran kan Kak? Kedengeran? Suara aku Oke, baik. kedengeran nggak? Kalau nggak, aku pakai earphone juga nih. Kedengeran kok. Berarti udah Oh, aman ya kita koneksi. Oke, jadi hmm, apa kabar nih Kak? baik. Oke, Salam jadi kenal. salam kenal juga nih Kak. Aku kenalan dulu ya. Karena kan Iya. mungkin teman-teman di sini juga mungkin nggak tahu ya ini aku siapa, tiba-tiba ngobrol sama Kak Jessica Veranda. Nah, Bisa. jadi teman-teman kenalin nama aku Stefan. Jadi aku di Talk Now ini jadi bagian PFA givernya atau semacam curhat online-nya lah atau konseling online. Jadi kalau kalian Oh, tahu atau kalian pernah mungkin pasti kalian tahu ya. Nah, dan kalau aku personal sendiri, jadi aku masih berstatus mahasiswa ya Kak. Aku masih belajar di oh wow. Fakultas Psikologi di Universitas Diponegoro gitu. Keren. Nah, jadi karena kakak juga udah datang, mungkin kakak nggak perlu perkenalan ya, karena semua juga udah tahu tentunya. Iya, tapi Nah, mungkin akan lebih baik kalau aku perkenalan juga kali ya. oh boleh deh kalau gitu. Halo semuanya, aku Jessica Veranda, biasa dipanggil V. Kita akan bincang-bincang bersama ya. Betul, betul Kak. Oke, Ya. berarti aku panggil kakak Kak V aja kali ya. Boleh apa Oke, aja, silakan oke. semuanya aja. Kakak boleh panggil aku Steph atau Van atau terserah juga sih. Seenaknya aja Kak. Oke, halo Oke, Stefan. oke ya Kak. Nah, jadi kita kan topiknya malam ini mau bincang-bincang tentang uncertainty. Dealing with Mhm. uncertainty during pandemic. Nah, Ya, mungkin ya aku intro dikit aja ya. Jadi uncertainty ini kan ketidakpastian ini benar-benar hal yang sekarang lagi kita face off banget ya. yes. Dimana yang mungkin simpelnya tuh kayak misalnya sekedar pertanyaan sampai kapan sih kita bakal terus eh, bakal terus ada bareng sama COVID ini, sampai kapan kita akan balik ke normal yang benar-benar normal beneran, bukan new normal kayak sekarang. Mhm. Dan emang di setiap aspek kehidupan juga ngaruh ya. Misalnya aku nih yang masih Ya. mahasiswa di organisasi dengan kebijakan-kebijakan dari kampus yang berubah-ubah dan ya dinamikanya cepet banget, menyebabkan ketidakpastian dan sebagainya. Atau Mhm. mungkin di pekerjaan juga ya, di bidang pekerjaan pastinya ngaruh Ya. banget. Dan hal ini kan
tentu bikin apa ya, mental health kita, banyak dari anak muda sekarang mental health-nya tuh jadi sedikit teruji lah istilahnya Iya, gitu. Nah, betul. kebetulan karena bintang tamu kita semua itu kakak, jadi kita pengen gali gali lebih banyak nih, dan Mm-mm. pengen tahu aja nih pengalaman kakak dalam menghadapi ya pandemi inilah gitu. Mm-mm. Nah, jadi mungkin aku tanya dari pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Silahkan. Kira-kira kakak nih semenjak pandemi COVID-19 ini, kegiatan apa aja sih yang kakak lakuin sekarang-sekarang ini? Seperti yang aku bilang ya, maksudnya memang dampak pandemi ini kan nggak cuma kena ke yang sekolah atau yang kuliah, tapi di dunia kerja seperti dunia entertain pun banyak dampak yang terkena gitu. Salah satunya Hmm. aku banyak em, kayak syuting-syuting yang tertunda karena kan seperti yang kita tahu kalau syuting itu kan biasanya membutuhkan banyak orang dan Hmm. itu jadi banyak yang tertunda itu iya juga gitu terus jadinya sekarang aku mengatasinya sih lebih ke arah mengurangi syuting yang di luar gitu jadi kalau misalkan kegiatan syutingnya masih bisa dilakukan di rumah aku masih oke. Tapi kalau Hmm. seandainya memang harus keluar pun, untungnya manajemen aku juga cukup ketat gitu. Maksudnya syutingnya kira-kira berapa orang nih, terus lokasinya bagaimana gitu. Mereka juga aware Hmm. akan itu sih gitu. Jadi ada protokol kesehatannya ya, Kak. Betul gitu. Hmm. Kalau di eh, misalnya di rumah kakak sendiri, kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang sekarang kakak lakuin, ada gak selain syuting Kalau tentunya ya? di luar pekerjaan ya, Di luar pekerjaan mungkin. di luar pekerjaan aku sering menyibukkan diri dengan kayak kalau basically aku memang suka baca buku jadi lebih ke baca buku atau nonton film Hmm. terus belakangan juga gara-gara pandemi juga akhirnya juga belajar hobi baru kayak contohnya masak terus pelihara Hmm. ikan cupang yang lagi booming gitu Oke, itu iya. unik sih. Iya, Tapi makanya memang, gitu. Maksudnya banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan juga sih gitu. hmm, ya benar sih Kak, karena di pandemi ini kan kita banyak banget di rumah kan ya. Jadi itu Mm-mm. kesempatan buat kita juga nge-explore diri kita tentang mungkin minat kita, apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Benar banget, Betul. mungkin tadi yang cupang itu juga agak unik sih Kak. Tapi keren kok, itu keren Kak. Awal mulanya sebenarnya kalau cupang itu gara-gara mama aku. Mama aku itu memang hobi cupang sebelum cupang membuming gitu kan. Nah, Oh, terus mama aku itu memang tahu kalau aku adalah tipikal anak yang introvert, tidak banyak bergaul, tidak banyak teman. Jadi hmm, um, pas selama pandemi, mama tuh tahu pasti kayak aku pasti sendiri doang di rumah gitu kan. Jadi kayak mama tiba-tiba datang ke hmm, tempat aku bawain ikan cupang dan tanaman gitu. Terus aku bingung kan, hmm, maksudnya biasa mama tuh datang bawain makanan, kita masak bareng gitu. Tiba-tiba ini datangnya bawa ikan cupang sama tanaman. Aku kayak sempat kenapa mah gitu. hmm. Oh enggak, ini buat teman ngobrol kamu di sini. Oh, jadi ikan cupangnya itu dipelihara ya, bukan di, kan ada orang tuh yang pelihara cupang buat di apa, diaduin gitu kan istilahnya. Kan Iya, ada juga tuh. enggak sih. Enggak ya, oke. Enggak. Oke. Ya mantap. Kalau aku juga sebenarnya punya banyak ya kegiatan baru yang aku kembangin juga sekarang, supaya Mm-mm. apa ya? Bisa setidaknya saat aku udah mumet nih sama beban tanggung jawab dan lain-lain tuh, itu bisa sedikit merinu perasaan aku lah dan mood aku gitu. Kalau aku Betul. sih lebih ke, karena aku juga suka bermain musik, jadi aku beli alat-alat musik yang agak aneh gitu. Oh, Kayak misalnya contohnya contohnya kalimba. Kakak pernah dengar gak tuh kalimba? kalimbat. Iya. Nah, mungkin kakak bisa cari, pokoknya itu alat musik dari Afrika ya, yang kalau aku searching Oh, ya. wow. Maininnya tuh dengan cara gimana? Dipetik kah? Jadi Ditiup kah? itu dipetik tapi pakai jari, jadi kayak piano tapi pakai jari, dan sebutannya itu piano jari, ada yang sebut gitu. Oh, wow. Dia Dan besar atau kecil ukurannya? kecil sih Kak, jadi bisa dimainin sambil
tidur juga, dan itu suaranya nenangin banget, betul-betul nenangin banget. Mungkin Nice. teman-teman ada yang tahu, Mm-mm. makanya itu ya maksudnya itu salah satu hal-hal baru yang aku coba explore karena itu bisa naikin mood aku lagi gitu. Menarik sih. Itu teman-teman. Jadi teman-teman juga yang ada di sini boleh banget kalian explore diri kalian apa yang kalian minati kira-kira untuk bisa apa ya membersamai kalian saat kalian udah mumet sama tanggung jawab dan sebagainya Iya, gitu. benar banget Oke. sih. Mm-mm. Oh iya, kakak posisinya sekarang lagi di mana nih kak? Di Posisinya aku lagi Jakarta kak? aku di Jakarta dan Oh di mungkin Jakarta. koneksinya agak problem karena di tempat aku tuh lagi hujan gede banget gitu. Jadi kalau koneksinya agak problem mohon maaf nih. Hmm, Iya, ya. gitu. Kalau Sekarang suaranya lagi lancar kok kak. kenapa? Hmm. Suaranya lancar kok kak, nggak ada masalah. Nggak ada. Oh, terima kasih. Oke, aman. Oke. Kalau situasi di Jakarta saat ini gimana kak? Aku dengar PSBB-nya kayak berulang kali diberlakukan gitu ya. Kalau aku salah Betul. dengar tuh. Enggak, memang betul sih. Jadi sebelumnya diberlakukan PSBB, terus ada masa transisi di mana kayak PSBB-nya dilonggarkan, terus Hmm. sekarang lagi masa PSBB lagi, terus nanti aku lupa sekitar tepatnya tuh di tanggal berapa nanti akan ada kelonggaran lagi gitu. Jadi ya masih Hmm. itu mungkin seperti topik hari ini tidak ada kepastian gitu. Gitu ya. Oke, relate banget ya berarti. Oke, Ya, sekarang aku mau tanya lagi nih kak. Apa aja sih perubahan yang kakak rasain ya semenjak pandemi ini khususnya? Apalagi mm-mm. kakak kan juga tinggal di daerah yang rawan ya di Jakarta Ya. gitu. Yang kakak rasain tuh gimana sih kak? Hmm, bebannya ya. Hmm, Bebannya Mungkin tuh mungkin jadi bebas sih kak, entah kakak ngerasa ada hal yang baru atau mungkin lebih seneng di bagian ini, seneng di bagian ini enggak gitu kan? mungkin aku akan terdengar jahat kalau aku bilang aku menikmati masa ini sih. Bukan Oh, nah, gak apa-apa bersyukur tuh kak. karena Kenapa tuh? bukan aku bersyukur karena wah ada corona, terima kasih bukan begitu ya maksudnya, tapi itu lebih Hmm, karena PSBB ini terus kita apa sih dianjurkan untuk stay at home di rumah aja. Jadinya tuh kita hmm, punya banyak waktu yang mungkin sebelum pandemi ini aku sibuk banyak keluar rumah terus jadinya aku nggak punya waktu untuk bisa dibilang nggak punya waktu untuk diri sendiri gitu loh. Sedangkan menurut hmm, aku adalah tipikal yang butuh punya me time atau ya waktu sendiri untuk recharge aku gitu dan selama pandemi ini hmm, aku jadi kayak tidak merasa terbebani sih lebih tepatnya hmm, gitu. Karena yang hmm, aku bilang tadi kita bisa explore banyak hal baru kayak kamu juga belajar alat musik baru, kita bisa hmm, masak, terus bisa mungkin yang tadinya kita suka beli buku tapi nggak ada waktu untuk baca, kita jadi punya banyak waktu untuk bisa baca, melakukan hal-hal yang hmm, tadinya kita nggak sempat, akhirnya sekarang kita punya kesempatan itu gitu sih. Kalau aku pribadi lebih ke hmm. arah seperti itu. Oke. Udah dengar kakak orangnya ini ya introvert ya kak. Yang aku search dari beberapa sumber sih, itu benar atau enggak tuh kak? Valid atau enggak tuh kak? Itu valid, sangat valid Hmm. gitu. Benar sih karena kelihatan ya dari tadi kakak ceritakan kalau lebih apa ya ngecharge diri kakak itu dengan cara me time, dengan cara menyendiri. Nah itu Mhm. benar-benar dari yang aku pelajari juga ya itu salah satu ciri utamanya dari introvert gitu. Jadi bukan Iya, mungkin ada teman-teman di sini yang sering nganggap introvert itu ansos atau nggak bisa bersosialisasi itu salah ya teman-teman. Jadi betul. ya sekaligus aku sedikit edukasi lah jadinya. Jadi Mhm. introvert itu lebih ke gimana cara orang itu bisa nge-recharge dirinya, gimana dia lebih prefer apa ya untuk membangkitkan moodnya. Nah, Iya, kalau untuk yang extrovert memang dia lebih senang untuk ber istilahnya bukan bersosialisasi tapi ada berinteraksi sama temen yang lain sama temennya. Jadi ya memang lebih diidentifikasikan dengan bisa bersosialisasi tapi sebenarnya
Cuman masalah recharge-nya itu aja seperti apa. Itu Iya, sih yang aku betul. tahu. Mungkin kalau Mm-mm. ada teman-teman yang lebih tahu juga boleh banget di komen kalau aku salah. Iya. Oke, Dan aku juga maksudnya mau nambahin juga sih, nggak apa-apa nggak nih Stefan kalau aku nambahin? boleh banget kakak. Nah, banyak yang beranggapan kalau misalkan introvert itu orangnya pendiam, terus benar kayak apa sih nggak bisa bergaul, terus kayak apa ya em, kaku, nggak punya teman. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Maksudnya kenapa orang-orang punya pemikiran seperti itu? Mungkin karena introvert itu mereka lebih menemukan kenyamanan yang apa ya ketika dia sendiri atau tidak dalam Hmm, keramaian gitu loh. Dan hmm, sebenarnya introvert itu bisa bergaul cuma mungkin butuh proses yang lebih panjang ketimbang orang-orang yang golongannya ekstrovert gitu loh. Dia ketika ketemu lingkungan hmm, baru dia dengan sangat mudah membaur gitu, tapi ketika introvert dilempar ke lingkungan baru dia pasti akan kayak banyak berpikir dulu, oke, harus approach yang mana dulu, harus apa dulu gitu, kayak banyak plan gitu. Jadi hmm, butuh proses yang panjang untuk bisa membaur. Dan tentang introvert itu pendiam, tergantung. Kalau misalkan introvert itu lagi berada di lingkungan yang membuat mereka nyaman, mereka akan bisa bawel seperti hmm. ekstrovert gitu loh. Benar, benar, Itu benar. sih yang Setuju, banyak setuju. yang sering disalahpahamin juga gitu. Hmm, hmm. Iya sih, benar banget. Dan oh ya, aku nambahin lagi juga. Jadi memang yang aku pelajari itu ada beberapa tokoh juga yang bilang kalau sebenarnya orang itu punya kadar introvert dan extrovert yang secara Betul. bersamaan gitu di dalam dirinya. Cuman bedanya yang satu lebih dominan, yang satu enggak. Gitu sih. Yuk. Nambahin itu aja. Oke deh. Nah, mungkin aku lanjut nanya lagi ya, Kak. Mm-mm. Nah, jadi di tahun 2020 ini kan memang tahun yang apa ya? Kalau aku sendiri sih secara personal anggapnya sebagai tahun pengujian ya, secara Betul. mental karena emang banyak banget yang terjadi dan yang mempengaruhi kehidupan aku. Nah, Mhm. jadi eh, aku pengen tanya nih ke kakak. Sorry sebentar kak. Ya, Oke, sorry kak. Nah, jadi aku pengen tanya ke kakak nih, gimana sih kakak cara menjaga kesehatan mental kakak? Karena kan kemungkinan kakak juga ngerasain ya gimana dampak dari pandemi ini. Nah, jadi mhm. gimana sih kakak ngejaga kesehatan mental kakak di tengah situasi yang nggak pasti ini? Jadi apa aja kegiatan yang mungkin kakak lakuin dan apa pengaruh kegiatan itu gitu ke kakak sendiri? Oke, kalau aku sendiri seperti yang aku bilang tadi, karena aku adalah golongan yang betah di rumah gitu. Jadi itu Hmm, sebenarnya bukan sesuatu yang berat, tapi mungkin aku akan lebih concern kepada anak-anak yang mungkin jiwanya ekstrovert yang kayak di rumah tuh sesuatu yang boring. Mereka tuh harus ketemu temennya, harus hmm, kayak berada di luar gitu. Itu sih yang menurut aku mungkin bagi mereka itu yang lebih berat gitu kan, mereka yang hmm, merasakan keberatan ini gitu loh. Jadi hmm, apa ya, kayak yang aku bilang mungkin kalau buat aku baca buku, nonton series atau film itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi bukan apa belum tentu buat mereka itu um, apa ya memberikan dampak yang sama gitu loh. hmm, Jadi menurut aku ya lebih hmm, ke caranya Stefan juga bisa gitu. Jadi kayak explore banyak hal. Misalkan kalian memang hobi musik gitu, kalian bisa hmm, oke, aku bisa gitar, aku bisa piano, mau coba belajar drum atau alat musik baru, atau misalkan kalian lebih mendalami lagi skill gitar kalian gitu. Sebenarnya hmm, sih hmm, aku nggak bisa memberikan apa ya saran untuk keseluruhan karena pribadi setiap hmm. orang itu kan beda-beda. Jadi Betul, ya betul. menurut aku lebih ke ya lakukan apa yang kamu bikin happy aja gitu. Biasanya nih Hmm, kalau aku misalkan oh aku senang baca buku, oh aku senang nonton, tapi ada momennya ketika misalkan
beberapa hari ini aku lagi senang baca buku, sama minggu ini lagi senang baca buku. Terus minggu depan baca buku kok terasa boring ya gitu. Nah, Hmm. itu bisa terjadi gitu loh. Bukan berarti kita senang baca buku terus kita akan terus-terus baca, terus pasti ada masa jenuh, itu akan selalu ada sih menurut aku ya. Hmm. Jadi poin-poinnya adalah aku catat-catat hal-hal kecil yang bikin aku happy gitu. Misalkan aku seneng kalau misalkan aku bisa di ruangan yang dingin terus pakai sweater, bikin teh anget gitu Hmm. sambil baca buku gitu. Hmm. Misalkan hal-hal kecil aja gitu, kayak misalkan kayak aku biasanya mood aku akan happy ketika aku makan es krim, atau mood aku akan Hmm. happy ketika hal sekecil apapun deh. Maksud aku kayak kalian tulis semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi ketika kalian merasa jenuh atau kayak udah mulai stres karena di rumah aja, ya Hmm. kalian bisa lihat list itu dan kalian akan coba, maksudnya bisa coba lagi gitu kayak oke, aku tahu nih apa yang bikin mood aku happy. Misalkan sekedar kayak minum es teh manis gitu, jadi minum es teh manis ternyata bisa bikin mood aku happy lagi ya gitu sih. Hmm. Berarti lebih ke ini ya, apa? Jadi sekarang tuh ada perlunya kita kayak kreatif dan eksploratif gitu ke diri kita sendiri, dan Yes, mungkin kayak tadi bener juga sih dari hal-hal kecil gitu ya, sesimpel makan es krim aja ternyata bisa bikin kita tuh moodnya kembali lagi gitu kan. Mungkin betul, beberapa dari kita kayak apa ya, kalau udah banyak tekanan tuh rasanya berat dan kita jadi lupa gitu sama hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu bisa naikin diri kita sendiri gitu, naikin betul banget. mood kita sendiri. Nah, jadi itu teman-teman jangan lupa ya untuk lebih apa ya, eh, sadar sama hal-hal kecil yang di sekitar kalian aja yang bisa bikin kalian tuh lebih Yes. resilient lagi. Ya. Resilient itu bahasa di psikologi sih. Nggak tahu deh, Oh, oke, ngerti menarik. gak ya? Sembari Oh iya, belajar nih, BTW nggak tadi apa-apa jadinya. resiliensi itu jadi kayak bounce back gitu lah saat kita lagi situasi down, gimana Hmm. caranya kita bisa naikin diri kita ke kondisi mood yang lebih stabil lagi. Nah, itu namanya resiliensi gitu. Menarik, menarik. Itu bahasa di psikologi banget sih, gitu Ya, Kak. Oh iya, tadi Kakak bilang kalau dari Kakak kan berarti eh, baca buku ya tadi yang aku lihat beberapa kali di highlight. Nah, ya. kalau Kakak sendiri sering baca buku apa biasanya? Em, Kalau mau diceritakan secara panjang lebar, awal mulanya tuh aku cuma baca genre satu genre aja. Ya, Apa tuh? genrenya itu bukan genre sih, maksudnya aku cuma baca novel Sherlock Holmes sama Agatha Christie. Jadi Hmm. novel yang sejenis, meskipun sejenis genrenya sama, aku nggak baca gitu. Dulu tuh aku sangat spesifik gitu, karena sejujurnya Hmm. awal mulanya aku bukan dari kecil yang hobi baca gitu. Karena dulu aku punya teman-teman itu semuanya kayak suka banget sama baca. Jadi kalau istirahat atau sebelum jam sekolah itu mereka pasti entah baca komik, entah baca novel, selalu begini terus gitu. Terus jadi tuh aku nanya kayak, Hmm. serunya baca tuh apa sih, baca yang tulisan semua, karena dulu aku memang baca komik kan. Cuma kayak Hmm. melihat orang yang baca tulisan semua tuh dulu memang sempet kayak aneh, emang serunya apa sih tulisan semua gitu. Terus akhirnya teman aku kayak mencoba kayak, ya udah, gue nggak bisa menjelaskan serunya baca buku kalau kayak akunya tuh nggak merasakan sendiri gitu. Jadi dia kasih pinjam novelnya dia. Pertama yang dipinjemin itu adalah kayak novel teen lead yang romance. Aku cuma baca berapa halaman terus kayak tidak menarik, jadi aku balikin lagi. Dan teman aku bilang oke, ini terakhir ya, kalau misalkan ini nggak suka juga berarti memang lo nggak suka baca gitu. Oke, yang terakhir ini Hmm. dia berikan Sherlock Holmes. Nah dari situ aku baca, Hmm. ih seru ya, maksudnya bener-bener aku jadi seperti teman-teman aku yang kayak begini terus selama istirahat gitu kan. Nah jadi akhirnya dari situ aku memutuskan untuk beli novel-novel Sherlock Holmes sama Agatha Christie gitu. Nah kalau sekarang udah melebar sih, aku belakangan tuh lagi suka baca lebih ke
buku buku-buku yang puitis gitu, bukan puitis sih, maksudnya quotes book atau poem seperti itu. Hmm. Berarti ini ya, memang nggak ada yang spesifik ya, tergantung kakak lagi pengennya yang mana gitu kan, Betul, lagi tergantung mood banget karena memang aku termasuk tergantung orang mood. yang cukup tergantung mood sekali gitu. Hmm. Ya memang sesuai dengan yang kakak bilang tadi ya, dimana pasti kalau Mm-mm. satu hal terus kan jenuh, jadi kita juga Ya, mengeksplorasi banyak hal gitu. betul. Sebenarnya sih kalau misalkan mau bicara tentang membangkitkan mood, banyak orang yang kenapa aku menceritakan kayak kalau aku hal-hal yang bikin mood aku membaik atau hal-hal yang buat aku happy adalah dengan mengingat hal-hal kecil yang bikin aku happy, terus aku catat. Jadi kalau misalkan aku lupa, aku bisa baca ulang, mempraktekkan lagi gitu. Karena sebagian orang itu, teman-teman aku yang sempat cerita ke aku, mereka tuh memang merasa sangat selama pandemi itu mereka tuh stres banget karena mereka nggak bisa keluar, mereka nggak bisa, teman-teman aku yang ekstrovert lah bisa dibilang, Hmm. mereka tuh stres banget dan mereka tuh kayak aduh gimana sih caranya supaya bisa happy meskipun di rumah aja. Karena mereka tuh melihat kebahagiaan itu apa ya, in the bigger picture gitu loh, jadi kayak Hmm. seperti apa ya, bisa dibilang aku agak sulit sih menceritakannya. Jadinya mereka tuh melihat hal yang besar sampai mereka lupa hal-hal kecil. Paham gak sih maksud Hmm. aku, Paham, Stefan? paham, paham banget, paham Nah, banget. seperti itu. Jadi Hmm. mungkin itu adalah salah satu kendala yang bikin orang tuh sulit bikin mood happy. Kalau menurut aku ya, karena Hmm. mereka melihatnya tuh hal besar. Mungkin mungkin ya yang namanya happy menurut mereka adalah um, tiba-tiba ada uang masuk di rekening atau tiba-tiba dapat mobil baru gitu atau Hmm. tiba-tiba dapat nanti setelah pandemi selesai dapat tiket liburan, mungkin yang sesuatu yang besar yang mungkin agak sulit untuk dicapai, mereka lupa Hmm. akan hal-hal kecilnya gitu, seperti yang kayak Hmm. aku bilang kayak padahal nggak usah melihat sebesar itu, kayak hmm, kayak sekedar minum es teh manis aja terkadang bikin mood bisa happy loh gitu loh. Paham Hmm. nggak maksud aku, Stefan? Paham, paham banget. Aku Justru, bukan tipikal yang pintar menjelaskan nih. justru aku relate banget kak sama yang kakak bilang ini. Hmm. Karena kalau misalnya dari tadi kakak cerita ya, aku jadi mengingat suatu hal yang cukup nyata ya, ternyata terjadi dalam diri aku. Jadi kan memang saat ini kan aku ada banyak tanggung jawab dan tuntutan dari organisasi lah. Dan Mhm. memang ada acara juga yang aku pegang dan itu masih minggu depan. Dan seringkali minggu-minggu belakangan ini, beberapa hari kebelakangan ini saat aku down itu, aku benar-benar apa ya, cuman berpikir, aduh aku harus ngapain ya, ngelakuin hal-hal yang besar gitu biar untuk ngebalikin mood aku. Apa aku Mhm. touring sendiri gitu ke Jogja mungkin atau kemana. Ini aku Hmm. lagi di Semarang posisinya kak, lagi di kos Iya. gitu. Jadi kayak mikir hal-hal yang apa harus ngelakuin hal-hal yang besar ya. Tapi ternyata sejauh ini selama COVID ini ada hal kecil yang itu sebenarnya simple tapi bikin aku entah kenapa senang aja ngelakuinnya. Nah, hal itu Hmm. kira-kira mau nebak gak kak apa hal kecilnya? Apa tuh? Ya jadi hal kecilnya itu Mhm. ngerapihin barang di kosan aku udah itu doang. Jadi entah kenapa ya kak. Ya. Jadi di kosan aku itu aku ada beli beberapa apa ya istilahnya kayak yang buat tempat naruh-naruh barang tapi dia apa ya berongga gitu loh. Nah entah kenapa Jatuhnya berarti kayak organizer gitu dong ya. iya Kotak-kotak organizer bukan sih? iya benar-benar cuman dari plastik jadi murah sih kak nggak mahal Oh, gitu. oke. Nah entah kenapa aku sering banget kayak setiap pagi tuh ya udah kalau misalnya lagi ngeliatin kondisi kamar aku tuh ya udah aku rapin lagi. Mungkin beberapa kali tuh aku tukar posisinya tapi ya itu nggak ada nggak ada means apapun gitu tapi buat aku seneng aja gitu ngelakuinnya. Dan aku baru Bener. keinget gitu sih, baru keinget tadi pas kakak bilang hal simpel aja gitu bisa bikin kita seneng tuh, ya ternyata itu tuh yang barusan, yang biasanya aku lakuin gitu loh, gitu sih. Iya. Jadi
relate banget bener-bener yang kakak bilang, serius. Haha, bagus. Oke, oh iya, aku mau ngingetin juga buat teman-teman yang Hmm, mau nanya, boleh banget tinggal di komen aja ya. ya Karena boleh nih. sekalian sekalian aku rekap juga. Tuh. Hopefully semua pertanyaan kalian kerekap ya sama aku. Maaf kalau ada yang kelewat. Ya, Nah, pertanyaannya ada mungkin ada yang mau nanya, jadi kita bisa diskusi bareng atau selama tadi kita menyampaikan pendapat, kalian mungkin punya pendapat sendiri, bisa di-sharing juga ke kita gitu. hmm, oke, mungkin kita mulai masuk aja kayak ke pertanyaan. Mm-mm. Kan di sini udah Mm-mm. beberapa yang aku rekap. Yang pertama dari Herlina nih, gimana sih cara untuk bangkit dari rasa terpuruk gitu? Oke. Menurut kakak Se- aja sih ini. Menurut aku ya, sebelumnya memang Hmm, waktu gimana ya? Menurut aku em, semua perasaan itu yang kita rasakan nggak akan ada yang permanen gitu. Di dunia hmm, ini pun tidak ada yang kayak istilahnya tuh kayak nothing lasts forever gitu. Jadi ketika kamu merasa down, menurut aku ya it's okay, itu normal gitu. Selama kamu hmm, tidak terlalu apa ya bisa bilang terlarut-larut dengan rasa jauh down terlalu. itu gitu. Jadi tuh Hmm, kayak kita sebagai manusia kita punya banyak emosi gitu. Kita bisa dalam sehari kita juga nggak mungkin 24 jam merasa happy, bener nggak? betul betul. Jadi em, menurut aku ketika kamu merasa down, it's okay gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ketika down ya udah gitu, kayak lebih ke pasrahin aja sih menurut aku pribadi ya. Hmm, Ketika kamu hmm, down ya udah pasrahin aja gitu. Setelah kamu sudah mulai merasa tenang, kamu mulai pilah gitu. Apa sih yang bisa bikin apa sih yang ternyata bikin kamu down selama ini? Kamu tuh bisa pilah gitu dan hmm, um, menurut aku ya take time aja gitu. Karena semakin kamu melawan kayak aduh aku down aku harus ngapain, nyambung sama topik kita tadi gitu, aduh aku down aku harus ngapain, semakin kita berpikir malah jadinya kita semakin stres. hmm, Jadi menurut aku lebih ke ya udahlah, pasrahin aja kalau lagi down, it's okay, itu normal gitu. Jadi selama kita downnya tidak merugikan orang lain ya, menurut aku hmm, kayak hmm, kita down terus kita jadi marah-marah sama orang tua itu kalau bisa jangan gitu. Kalau lagi down ya udah hmm, resapi sendiri aja, terus mulai pilah apa sih yang bikin down, terus mulai belajar dari apa yang bikin kamu down, apa yang oke, misalkan kamu down karena teman-teman kamu lagi nggak ada yang bisa dihubungin, misalkan gitu kan, aku nggak tahu nih hmm, downnya tuh kenapa gitu kan. Kita ambil contoh kasusnya aja gitu. Kamu adalah orang yang harus apa ya, yang senangnya tuh bersosialisasi, dan ketika kamu lagi merasa boring sendirian terus kamu kayak mencoba reach out ke teman-teman kamu, ternyata nggak ada yang bisa dihubungin nih gitu kan, jadi kamu merasa down. Apa ya, hmm, ya itu it's okay gitu, memang it happens, jadi coba mengerti, coba pasrahin gitu sih hmm, kalau aku ya. hmm. Iya benar. Dan Jadi, jangan terlalu apa, dipasrahin boleh, asal jangan dilarut-larutkan gitu. Kayak hmm, galau, oke, aku harus nikmatin galau ini gitu, jadinya kayak selama 1 minggu galau terus kan nggak mungkin gitu. hmm. Iya Jadi nggak mungkin sih. dibawa relax aja, it's okay gitu. Oke, jadi benar sih aku mau nambahin lagi. Jadi memang saat kita ngalamin sesuatu yang apa ya, yang jadi beban atau emosi-emosi negatif itu nggak Mhm. apa-apa kita justru eh, apa ya, sekedar merasakan itu aja itu nggak apa-apa. Jadi istilahnya menerima kalau kita tuh memang lagi down, menerima kalau kita memang lagi apa ya, terpuruk dan sebagainya. Karena justru nggak baik kalau di psikologi ya kalau misalnya kita itu apa ya, kayak kita lagi down tapi kita ya udahlah kita lupain, kita kerjain yang lain dan apa ya, benar-benar menolak perasaan itu tuh justru nggak baik. Karena Mhm. itu justru bakal mempengaruhi kesehatan mental kita secara perlahan gitu. Jadi makin banyak Iya. nanti kita ngelakuin itu bakal makin mempengaruhi mental kita gitu. Iya.
Kalau aku Benar. boleh nambahin lagi nih ya, Boleh banget. aku memang tipikal orangnya tuh kayak sulit mengungkapkan apa yang ada di pikiran, dan apa yang aku rasain itu kadang susah untuk diungkapkan. Jadi aku larinya itu lebih ke nulis. Misalkan aku lagi merasa Hmm. apa gitu, tapi bukan curhat kayak Dear Diary hari ini, aku nggak gitu, tapi lebih ke Hmm. menuliskan apa yang sedang aku rasakan atau apa yang ada di pikiran aku. Dan gara-gara tadi Stefan ngomong itu, aku jadi ingat aku pernah nulis. Contohnya seperti kayak ketika kita lagi merasa down, lagi sedih, terus kita maksain diri kita untuk bahagia, itu tuh istilahnya ya kalau digambarkan lebih kayak Hmm. kamu punya lubang, terus kamu paksain diri Oke. kamu untuk bahagia, terus kamu tutup lubang itu. Jadi lubang itu Hmm. anggapannya kayak seperti kesedihan atau lagi merasa down gitu kan. Terus kamu tutup Hmm. lubang itu. Nah, kamu pikir ya udah, dengan aku pura-pura bahagia atau maksa diri kita menjadi bahagia, selesai gitu. Dengan menutup lubang itu, oke, selesai, lubang itu udah nggak ada. Tapi tiba-tiba ketika kita jalan, kita jatuh ke lubang. Dan ketika Setuju, setuju di banget. lubang itu, ketika di lubang itu kita baru sadar, loh, aku pernah jatuh di lubang ini gitu. Jadi dan kalian tanpa sadar, kalian sering memaksakan diri kalian bahagia, jadi tuh banyak lubang-lubang yang seperti itu yang menunggu kalian untuk jatuh lagi. Jadi menurut aku, ketika kamu merasa sedih, jangan dipaksain bahagia gitu. Ya udah, rasa apa, pasrahin aja. Setelah kamu merasa lebih tenang, kamu harus lebih apa ya, bisa dibilang memilah atau mempelajari apa sih yang bikin kamu sedih, terus kira-kira solusinya aku harus ngapain ya. Jadinya lubang itu tuh bukan cuma atasnya aja yang ketutup, tapi lubang itu benar-benar sepenuhnya ketutup karena kesedihan kamu Hmm. udah selesai gitu. Oke, itu deep banget sih ya, tapi itu true banget dan itu Iya. apa ya? eh, Ilustrasi yang benar-benar ngena banget ya ke aku juga Hmm. sebetulnya dan keren banget. Nah, jadi gitu teman-teman, itu udah cukup jelas ya menurut aku dari Kak V. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Oke. Nah, jadi di sini ada yang nanya nih dari Tri Aditya. Jadi Mm-mm. cara mengurangi kondisi ngomongnya belibetan atau tidak sesuai dengan yang ada di pikiran mereka bagi anak yang introvert. Any tips Hmm. gitu katanya Kak. Jujur, aku pun masih begitu. Mhm. Seperti Mhm. yang kayak mungkin kalau kalian nonton dari tadi, aku juga ngomong dari tadi belibet dan kayak muter-muter gitu loh. Tapi apa ya? Ketika kamu ketemu teman-teman yang benar-benar ngerti kamu, mereka akan kayak ya udah, mereka akan ngerti kamu tuh seperti apa gitu loh. Kayak oh ya, memang dia agak sulit, nggak apa-apa, kita kasih waktu, kita dengerin. Misalkan kan ya, Mhm. misalkan Mhm. kayak belibet, aku juga punya temen yang sesama introvert, dan dia ngomongnya lebih parah dari aku belibetnya. Apalagi kalau udah maju di depan, dulu waktu masih zaman kuliah, maju di depan terus dia kayak grogi, terus jadinya ngomongnya tuh berantakan. Jadi kayak kita sebagai timnya, temannya Mhm. kayak oke, maksudnya dia adalah gini 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 gini, jadi kita yang membantu menerjemahkan kepada teman-teman yang lain gitu. Itu Mhm. sih. Tapi itu kalau kamu sudah ketemu teman-teman yang memang mengerti kamu secara keseluruhan. Nggak keseluruhan juga sih, maksudnya cukup mengerti kamu gitu. Tapi ketika Mhm. kamu lagi tidak ada yang bisa diandalkan, orang lain yang bisa diandalkan maksudnya ya, kalau secara teknik, tulis dulu apa yang mau kau sampaikan. Um, Mhm. Terus baru kayak oh oke, nanti ketika aku belibet aku bisa lihat lagi tulisannya, maksudnya aku tuh poinnya mau nyampein apa sih gitu. Atau Mhm. ya, cara kedua adalah dengan banyak praktek gitu. Mhm. Karena Benar, benar. kalau kamu belajar teori pun tanpa praktek, sulit sih, karena jatuhnya ya kita bisa karena terbiasa, jadi lebih lebih membiasakan diri aja sih. Kalau memang Mhm. kamu di posisi yang memang mewajibkan kamu harus selalu bicara gitu. Mhm. Nah, setuju sih. Jadi untuk yang tadi nanya ya, kalau emang kamu belum terbiasa, ya it's okay. Kamu harus apa ya? Coba membiasakan diri dan kalau kamu salah, nggak usah takut. It's okay karena justru dari kesalahan itu kamu bakal
lebih bisa lagi, lebih berpengalaman lagi, dan ya lebih nyaman lagi ke depannya dalam Hmm, ngobrol, mengemukakan pendapat kamu seperti itu. gitu. Nah, itu benar tuh. Kita bisa karena terbiasa ada yang komen. Mantap. Keren. Oke. Nah, jadi oke aku ingin pertanyaan lagi nih, Kak. Jadi Hmm, ada yang nanya, Kak V kan public figure. Nah, iya. how to stay positive and energetic di mata publik Mm-mm. gitu. Jadi itu Kenapa? pertanyaannya. Eh, Pertanyaan itu Kak aku V ini, public figure, nah terus ya, nah gimana caranya kakak stay positive and energetic di mata publik gitu. di mata publik. How? Mm-mm, Sebenarnya topik kita pembahasannya akan muter-muter aja sih. Jadi mm-mm, gimana caranya stay positif dan energik di mata publik? mm-mm, Oke, lebih ke arah em, itu aku memang bisa tampil energik dan selalu positif di mata publik karena ya mungkin aku sedang merasakan happy atau apa, tapi mm, sebenarnya ketika di mata publik itu kan aku tidak menampilkan diri aku di mata publik selama 24 jam seminggu kan. Pasti mm-mm, ada masanya di mana aku off dan ada masanya aku lagi ya aku manusia biasa gitu dan aku pasti ada hari-hari di mana aku juga merasakan down, ada hari-hari di mana aku sedang tidak merasa terinspirasi oleh hal apapun. Aku ada harinya di mana aku merasa aku lagi pengen sendiri, nggak pengen ngobrol, nggak pengen apa, ya udah dengan diri sendiri aja. Jadi mm-mm, menurut aku gimana caranya, nggak ada caranya sih, lebih kayak topik kita yang awal tadi gitu. mm-mm, um, kita akan mm-mm, kita bisa men-set diri kita untuk stay positif ketika misalkan kayak lagi sekarang gitu kan, energik ya karena memang kalau misalkan aku diem aja itu kayaknya nggak, aneh dong gitu sebagai pembicara, masa diem aja gitu. Jadi bukan ke arah yang lebih ke negatif ya. Stefan paham nggak maksud mm-mm. aku? Paham kok, paham. Nah, ngomongnya udah mulai muter-muter nih. Paham kok, paham, paham. Hmm. Hmm, oke deh. Oke, berarti kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh, ini Jadi ada, ada yang menarik nih, Stefan. oh gimana Ada tuh? yang nanya, oh iya, toxic positivity itu pernah nggak? Hmm, Mungkin oke, boleh ini masih dijawabkan. masih banyak nih topik-topik, maksudnya yang belum paham dengan atau belum familiar dengan toxic positivity di, kalau misalkan Stefan sebagai mahasiswa ada teori yang mempelajari itu nggak? Mengenai apa tuh, Kak? Toxic positivity. Hmm, lebih ke ini sih, Kak. Di saat kayaknya berhubungan dengan yang tadi kita udah bahas juga sih, Kak. Jadi di saat Hmm. kita itu nggak menerima perasaan kita, lebih ke apa ya? Nah, positivity itu jadi lebih ke ya kita kayak menipu diri kita sendiri lah jadinya. Dan tapi kita nggak menerima perasaan itu. Nah, itu yang bakal bikin apa ya? Beban itu nggak keluar gitu dari kita. Tapi terus ketumpuk, ketumpuk, dan tinggal tunggu waktu aja. Di saat ketumpukannya itu udah benar-benar banyak, ya kita akan Hmm. bisa mengidap gangguan mental gitu. Bahkan gangguan mental yang parah itu ya Kak, itu banyak Hmm. banget disebabkan karena itu, karena dia udah menumpuk banyak hal dan nggak Hmm. dia keluarin, dan dia mungkin ngelakuin toxic positivity dan menipu dirinya, tapi ya dia nggak keluarin, itu tetap di diri dia, dan dari kecil sampai sekarang nggak dia keluarin, dan akhirnya dia bisa mengidap kayak skizofrenia atau apalagi ya Oh. gangguan-gangguan kepribadian ganda, pokoknya yang Hmm. fatal-fatal itu sebenarnya disebabkan dari hal-hal kecil kayak gini Kak, cuman intensitasnya itu udah banyak banget gitu. Iya, banyak orang yang nggak sadar hal kecil itu lama-lama kalau ditumpuk-tumpuk akan jadi besar ujung-ujungnya ya kan? Hmm, benar benar benar. Betul. Oke, jadi itu sih kalau mengenai toxic positivity ya Kak. Mm-mm. Nah, Yes. kita next lagi ya ke Boleh. pertanyaan selanjutnya. Kita next pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya, apakah Kak Feb pernah mencoba meditasi? Meditasi. Meditasi. Apa mungkin Kak Feb juga nggak tahu gitu? Tahu Aku nggak tahu Kak? tentang meditasi, cuma kayak meditasi itu yang aku tahu ya, karena aku Hmm, tidak begitu paham dengan meditasi. Meditasi itu banyak banyak tipenya atau banyak jenisnya. Ada yang kayak
kemarin aku baru dengar tentang meditasi bayi. Itu kayak ternyata itu meditasi bayi itu adalah ya udah kamu diem aja, kayak mau mau apa yang ada lewat di pikiran ya it's okay gitu. Sedangkan yang aku tahu ternyata apa yang aku tahu sebelumnya sebelum aku dengar tentang meditasi bayi ini ada apa meditasi itu bener-bener pikiran kamu nggak boleh mikir apa-apa, kamu harus bener-bener konsentrasi mengosongkan pikiran. Hmm. Jadi kayak oke, aku tidak bisa meditasi karena terkadang kalau kalau aku pribadi ya, Hmm. kalau misalkan ada sesuatu yang harusnya aku urus tapi belum selesai, terus aku istirahat, pasti meskipun tidur tapi otaknya jalan gitu loh. Jadi Hmm. kayak oh Ngerti, ngerti. oke, aku nggak bisa nih meditasi dari situ. Cuma pas aku dengar tentang meditasi bayi ini, wah menarik ya meditasi bayi ini. Mungkin meditasi bayi ini untuk pemula ya, Hmm. mungkin. Tapi sejujurnya aku belum pernah coba. Penasaran sih. Hmm. Kamu pernah coba nggak tentang meditasi? Kalau meditasi secara langsung sih nggak pernah sih, cuman pernah eh, hampir mencoba hal yang cukup sama ya, di mana ada tuh istilahnya mindfulness. Oke, Pernah dengar gak Kak? Jadi aku pernah dengar. itu kurang lebih sama kayak meditasi, cuman prosesnya itu kita kayak apa ya, membuang. Jadi saat ada pikiran yang masuk, kita coba buang, kita coba buang. Dan kalau yang waktu itu instruktur aku arahin ya, jadi aku disuruh tarik nafas, benar-benar relax, dan benar-benar yang aku pikirin itu bagaimana aku bernafas, bagaimana rasanya aku bernafas, ngerasain nafasnya, terus inhale, exhale, dan gak boleh mikirin hal lain. Jadi kalau ada pikiran lain masuk, buang, buang, buang. Dan memang benar sih, eh, susah sih ya Kak, karena itu masuk-masuk terus pemikirannya. Jadi kadang aku Hmm, udah fokus sama pernafasan doang, tapi ternyata aku lagi mikirin yang lain juga gitu. Dan itu iya. memang susah. Jadi aku nggak tahu sih aku berhasil atau enggak gitu pas Oh, ngelaksanain itu gitu sih Kak. itu waktu kamu coba itu berapa lama? 1 jam kah? Itu 30 menit? sekitar, oh enggak, cuman 10 menit, karena 10 menit aja itu udah susah banget Kak. Nah iya itu ternyata Hmm. meditasi itu sebenarnya butuh apa ya? Hmm, butuh latihan dan memang harus Hmm. dilakukan sesering mungkin. Karena untuk pemula kayak kita tuh nyobain meditasi 5 menit aja kayaknya susah gitu. Susah banget, susah banget. Hmm, Tuh. Oke deh, kita next lagi ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya. ya. Ini dari Asya Lestari nanya, kafe tips sukses muda apa ya? Sukses Tips, muda. tips sukses muda. Hmm. Hmm. Again ya, kalau kita bicara soal sukses, suksesnya orang tuh beda-beda loh. Sukses yang Hmm. kamu maksud ini sukses yang seperti apa nih? Karena banyak banget kayak mungkin beberapa orang ada yang um, aku bisa menyatakan diri aku sukses itu kalau aku udah bisa beli rumah 3 lantai sendiri nggak pakai uang orang tua. Ada juga yang cuma sekedar kayak aku merasa diri aku sukses itu ketika aku lulus kuliah dengan nilai baik. Hmm. Sekecil itu karena setiap orang tuh beda-beda, jadi aku tidak bisa menjawab nih sukses muda yang kamu maksud tuh seperti apa gitu. Hmm. Oke, oke. Berarti ya tergantung standar kita masing-masing ya. Tergantung Sukses. standar kita masing-masing. Hmm. Jadi menurut aku mungkin kalau aku bisa memberi saran lebih ke arah jangan membanding-bandingkan. Hmm. Jadinya kayak misalkan kayak banyak banget dilema orang anak-anak kayak orang-orang di zaman sekarang itu mereka jadi stres, mereka jadi apa ya, tidak bisa fokus dengan goalnya atau mimpinya itu karena mereka terlalu sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain Hmm. gitu. Kalau menurut Paham. aku ya, Paham, jadi paham. kayak misalkan sebenarnya dulu dia itu cita-citanya misalkan dulu cita-citanya menjadi guru atau Hmm. dokter gitu. Nah, terus tapi gara-gara dia dia melihat sosial media, oh
eh jadi YouTuber tuh keren ya. Oh, em, jadi travel blogger tuh ternyata keren ya. Ah, mau ikutan ah gitu. Oh, apa melihat oh ternyata sukses itu seperti itu ya. Jadinya mereka kayak karena terlalu sering membanding-bandingkan, jadinya mereka lupa akan sebenarnya dirinya sendiri, diri mereka sendiri tuh punya sesuatu yang positif yang bisa dikembangkan gitu, tapi karena mereka banyak membanding-bandingkan jadinya ketutup, dan jadi Hmm. mereka tuh ngerasa ih apa mungkin ya kayak sekarang juga banyak terjadi gitu kayak ih apa ternyata kalau cantik itu harus yang seperti itu ya, oh ternyata jadi banyak membanding-bandingkan, paham paham gak nih Paham maksud aku banget, paham banget, paham gitu. banget. Hmm. Gitu Jadi sih, lebih jadi baik. kayak jangan membanding-bandingkan, maksudnya fokus Hmm. aja ke goalnya kamu. um, Lihat ke atas boleh tapi jangan jadi patokan kamu gitu loh. Hmm. Setuju banget. Jadi fokus sama apa yang kita udah tetapin sebagai goal dan yang nggak usah ngebandingin karena nanti bikin kita semakin susah ngeraih goal kita gitu kan. Oke. Betul. Nah, jadi aku ada informasi yang cukup menyedihkan nih untuk kita semua di sini Ya. karena ini kan waktunya hanya 1 jam kan ya. Oh Nah, iya, gak berasa ya. ya aku juga jujur nggak ngerasa banget. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanya, mungkin ada banyak pertanyaan, cuman nggak semuanya bisa aku rekap, jadi aku mohon maaf juga. Nah, jadi karena udah akan habis waktunya, jadi aku mau minta semacam ya kalau misalnya kakak punya pesan untuk anak-anak muda atau ya yang berumur dewasa awal, pokoknya anak-anak muda sekarang, jadi semacam closing statement gitu kak buat mereka, ada gak kak kira-kira? Jadi aku persilahkan kalau kakak mau Oke. memberikan. Mm, Sebenarnya aku dibilang kalau disuruh kasih statement, aku sendiri pun gak pede ya, karena aku sangat mm, menghargai setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau ketika aku bilang cara aku adalah ini, kalian harus ngikutin cara aku persis, itu belum tentu orang lain merasakan hal yang sama seperti aku. Jadi aku cuma bisa bilang semua orang itu pasti punya caranya masing-masing. Tetap mm. fokus, tetap semangat, tapi ketika kalian butuh istirahat, istirahat, it's okay. Dan aku berdoa semoga apapun keputusan atau jalan yang kalian pilih, kalian pilih itu bisa Mm. menjadi yang terbaik untuk diri kalian sendiri juga. Gitu. Oke, mantap. Makasih banyak Kak Terima Cafe untuk closing kasih. statementnya ya. Jadi, oh ya untuk teman-teman yang mungkin baru datang di pertengahan atau mungkin teman kalian yang mau ikut juga tapi nggak bisa, jadi ini video ini akan kita post jadi hasil rekamannya akan kita post di IGTV-nya Talk Now. Nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Oke, mantap. Jadi kita post di IGTV Talk Now, kalian bisa lihat ulang, diulang untuk berkali-kali juga boleh. Nah, jadi oh ya informasi terakhir aja. Jadi untuk Talk Now sendiri kita punya layanan yang tadi ya udah aku bilang di awal kayak konsultasi online atau curhat online. Jadi Ya. mungkin untuk tadi kan kita juga ada ngebahas ya mengenai saat kita punya masalah tapi kita nggak tahu cara untuk mungkin kita belum nemuin cara untuk gimana ngeluapin emosi negatifnya, beban negatifnya atau mungkin kita juga orangnya introvert yang dalam artian kita nggak berani untuk ngobrol, nggak biasa cerita sama orang banyak, itu boleh banget kalian tinggal ngomong ke Talk Now karena aku dan segenap tim PFA Giver ya kita sebutnya itu siap untuk ngebantu kalian. Jadi kalian jangan ragu-ragu kalau misalnya punya permasalahan dan ingin disupport dan pengen mencurahkan cerita kalian ke Talk Now. Begitu teman-teman. Nah, Jangan jadi malu-malu karena emang hmm, wadahnya ya. betul betul banget. Oke, jadi aku mau ngucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah datang, buat Thank you. dari kakak-kakak Talk Now sendiri, termasuk khususnya Kak V sendiri yang udah datang di malam ini, nyempatin waktunya. Nah, jadi mungkin sekian aja ya. Aku selaku host pamit undur diri. Mohon maaf banget nih kalau ada kesalahan, atau mungkin banyak Hmm. kesalahan atau mungkin kelihatan grogi dan sebagainya. Aku mohon maaf. Jadi sekian aja. Mungkin sampai jumpa di
live IGTV selanjutnya ya. Oke, dadah. Makasih banyak untuk Thank Kak you. V ya. Dadah Makasih Kak. juga, Stefan. Oke, Sukses. Stay safe. dadah. Bye. Bye-bye.